Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel The Legend Programmer. Seperti biasa dengan saya Denny Husni Fahri Rijal. Pada kesempatan kali ini teman-teman kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai microservice. Adapun pembahasan kali ini merupakan pembahasan yang tidak terlalu panjang ya saya rasa. Ini sebagai intermezzo dari pembahasan-pembahasan kita sebelumnya. Di 4 pembahasan sebelumnya mengenai microservice kita cukup panjang ya pembahasannya setiap satu materi ke materi yang lain. Nah, walaupun begitu, pembahasan kali ini juga walaupun singkat tetapi saya rasa ini merupakan pembahasan yang cukup penting. Kenapa? Karena pembahasan kali ini itu secara tidak langsung akan menjadi pembenaran terhadap materi-materi yang telah kita bahas di video ke-1 dan video kedua. Adapun pembahasan kita kali ini judulnya adalah Conway Law of Microservice atau penerapan hukum Conway pada microservice implementasi. Nah, sekilas saya akan melakukan flashback mungkin ya teman-teman terhadap pembahasan kita di video pertama. Jadi seperti yang telah dijelaskan bahwa kita memiliki fakta tentang microservice ini. Jadi banyak perusahaan yang mereka sudah memulai menggunakan microservice atau sudah memulai memigrasi dari monolit mereka ke microservice. Namun ternyata ada beberapa hal yang masih harus atau masih dapat diperbaiki agar hasil yang didapatkannya itu lebih baik atau agar proses penerapannya itu menjadi lebih baik. Nah, berikut adalah hal-hal yang kesalahan yang sering terjadi ketika proses migrasi berlangsung. Pertama adalah FOMO atau terlalu ikutan terhadap tren. Kedua adalah organisasi mereka tuh tidak siap. Ketiga, kurang pengetahuan terhadap technical microservice atau kurang pengetahuan terhadap kesiapan organisasinya. Keempat, cara pandang yang salah. Jadi dari kekurangan pengetahuan tadi mungkin saja terjadi cara pandang yang salah terhadap microservice ini. Keempat adalah nanti ketika sudah naik ke production ada integrasi yang salah yang mereka lakukan. Nah, dari kelima hal-hal ini kita juga telah menjelaskan di video pertama dan kedua bahwa kesiapan organisasi, cara pandang, kekurangan pengetahuan itu sudah lumayan panjang lebar dijelaskan di video 1 dan video kedua. Nah, sekarang saya akan tambahkan lagi mengenai fakta atau memang pembenaran terhadap apa yang telah dijelaskan di 2 video tersebut. Oke, jadi kita akan membahas mengenai cara pandang dulu ya. Nah, dalam pengembangan microservice, jadi seringkali fokus utama itu diberikan pada desain arsitektur yang harus modular, terus aplikasinya harus scalable, dan aplikasinya harus adaptif. Nah, pengembang atau developer tuh seringkali terpaku cuma pada pemecahan aplikasi monolit menjadi layanan-layanan atau menjadi service-service kecil terpisah tanpa mempertimbangkan struktur organisasi yang ada di dalamnya. Kedua juga seringkali terjadi kegagalan implementasi microservice ini bukan hanya karena timnya tidak jago secara teknikal, tetapi terkadang bahkan mungkin sering kegagalan itu terjadi ketika perusahaan mengabaikan peran yang dimainkan oleh struktur organisasi dalam menunjang kesuksesan proyek. Nah, kalau di sini dilihat di gambar itu sering kejadian ketika organisasinya seperti ini ya. Jadi cuma satu tim yang besar atau single tim yang besar
Nah, umumnya nanti secara tidak langsung ternyata aplikasi yang mereka buat juga refleksi dari timnya. Jadi karena satu tim yang besar, maka nanti arsitektur yang dihasilkan adalah monolit. Nah, kadang juga kalau organisasinya sudah terdiri dari tim-tim kecil yang independen gitu ya, seperti ini. Nah, secara tidak langsung nanti software yang dibuat, walaupun mungkin mereka belum mengatakan bahwa ini microservice, nah nanti tuh secara tidak langsung service-service yang mereka buat tuh seperti ini. Jadi bukan satu kelompok besar. Jadi walaupun memang masih monolit, tetapi secara fungsional di dalamnya tuh sudah dikelompokkan menjadi satu fungsional atau business capability tertentu. Jadi di sini kan terlihat seperti ada modul-modul atau grup-grup dari fungsi-fungsi tersebut. Jadi walaupun belum dikatakan microservice karena timnya ini sudah terdiri dari gabungan tim-tim yang kecil dan independen, maka nanti si service-nya juga secara tidak langsung sudah modular by default. Nah, ini adalah cara pandang yang memang sering. Nah, cara pandang ini yang salah ini ternyata benar banget. Berdasarkan apa? Berdasarkan sebuah pengamatan yang dihasilkan oleh Mr. Melvin Conway. Jadi Melvin Conway ini di tahun 1968. Jadi ini mungkin tesisnya itu atau mungkin istilahnya itu pernyataannya itu udah cukup sangat lama dan sampai sekarang ini lumayan banyak impact yang diberikan secara positif dari Conway Law ini atau dari tesisnya Mr. Melvin Conway ini. Nah, tesisnya ini dirangkum dalam satu hukum namanya Conway Law. Nah, Conway Law ini mengatakan bahwa organisasi desain sistem itu sebenarnya kopi dari organisasinya. Atau kalau dilebihkan secara detail, bahwa Conway Law ini merupakan hukum yang mengungkapkan keterikatan antara struktur organisasi dengan desain software yang dihasilkan oleh organisasi tersebut. Jadi seperti dijelaskan di sini ya. Ini adalah gambaran tidak langsung dari Conway Law ini. Nah, manfaat apa? Nah, manfaat hukum ini memberikan wawasan penting nih bagi kita mengenai apa? Mengenai bagaimana struktur tim dan komunikasi internal dapat mempengaruhi arsitektur dan pengembangan software. Dalam konteks microservice saja, penerapan Conway Law ini dapat menjadi kunci utama keberhasilan dalam merancang dan mengimplementasikan arsitektur microservice yang efektif dan adaptif. Terus mungkin teman-teman pada tanya, ya siapa sih Melvin Conway ini? Apakah dia ahli sosiologi gitu ya atau ahli pemerhati bagaimana perilaku individu atau perilaku manusia ketika dikelompokkan? Bukan, Mr. Melvin Conway ini adalah seorang desain sistem, solution architect, bahkan beliau sebagai programmer yang handal. Terkenal dengan yang mengidekan mengenai pembuatan coroutine ya. Jadi kalau teman-teman cari mengenai Melvin Conway ini, maka banyak sekali mengenai informasi yang berhubungan dengan Melvin Conway ini, berhubungan dengan keberhasilannya dia di bidang software development. Jadi ini tuh hasil analisis, hasil analisis Melvin atau mungkin observasi terhadap organisasi yang telah melakukan pembuatan software. Dan ini merupakan suatu hasil analisis yang cukup valid dan benar-benar impact-nya itu seperti yang disebutkan oleh beliau ini. Oke, selanjutnya hukum Conway ini memiliki beberapa implikasi secara umum dalam
proses pengembangan software. Jadi bukan hanya saja di microservice ya, tetapi secara umum dalam hal pengembangan software si hukum Conway ini ada beberapa implikasi. Satu, di struktur tim. Nah, struktur organisasi itu sebaiknya disesuaikan dengan arsitektur perangkat lunak atau software yang diinginkan. Jadi kalau ingin modular, ingin monolit, ya teman-teman juga harus mengkondisikan struktur organisasinya itu seperti apa. Kedua, komunikasi. Nah, kanal komunikasi yang disediakan atau kanal komunikasi yang efektif itu harus ada antar tim. Untuk apa? Untuk memastikan kolaborasi dan integrasi yang lancar. Kalau komunikasinya baik, jelas, nah nanti akan membantu menghindari hambatan dan masalah koordinasi. Ya akhirnya kembali ya berarti berhubungan dengan kualitas dari si software yang dihasilkan. Ketiga, desain sistem. Nah, desain sistem perangkat lunak sebaiknya mempertimbangkan kebutuhan komunikasi dan koordinasi dalam organisasi. Jika tim-timnya berbeda perlu bekerja pada modul-modul yang berbeda, maka arsitektur sistem harus mendukung pemodulan dan definisi antarmuka yang jelas. Keempat, pengembangan agil. Nah, metodologi agil seperti Scrum ini kan menekankan kolaborasi, menekankan otonomi tim, dan menekankan komunikasi yang sering, yang sejalan tentunya dengan hukum Conway. Nah, praktik-praktik ini dapat membantu organisasi beradaptasi terhadap apa? Terhadap perubahan kebutuhan dan terhadap proses peningkatan kualitas dari perangkat lunak. Selanjutnya, jika kita terapkan Conway Law ini pada hal microservice, maka penggunaannya si implementasi Conway Law ini akan membawa beberapa manfaat penting ya bagi proses pengembangan microservice. Nah, dengan memperhatikan struktur organisasi dan komunikasi antar tim, organisasi dapat membangun layanan-layanan atau service-service dari microservice ini yang terisolasi, mandiri, sesuai dengan pemisahan fungsional yang ada. Artinya kalau kita telah membentuk struktur organisasi kita terdiri dari kelompok yang kecil-kecil, maka secara tidak langsung ini akan mendukung ke hasil dari software yang kita buat. Maka ya secara tidak langsung nanti service-servicenya yang dibuat juga maka akan memenuhi syarat-syarat dari microservice ya. Salah satunya kan servicenya harus kecil, terisolasi, dan ketergantungan dengan service yang lainnya itu sangat rendah. Selanjutnya saya sebutkan bahwa komunikasi itu adalah segalanya. Nah, maka Conway Law ini juga akan akan membuat komunikasi yang baik terjadi antara tim yang bertanggung jawab atas service tertentu. Diperlukan untuk memastikan interoperability dan integrasi yang lancar antara layanan-layanan service tersebut. Jadi ya dibutuhkan komunikasi yang lancar supaya apa? Supaya integrasi antar service-nya lancar, lalu komunikasi satu service dengan service yang lainnya juga baik. Melalui pemisahan fungsional yang sesuai dengan struktur organisasi dapat mengelola batasan domain dengan jelas dan memungkinkan evolusi independen dari setiap layanan. Jadi dengan menerapkan Conway Law, kita juga bisa mengelola batasan domainnya itu satu tim itu sampai di mana, gitu, tanggung jawabnya. Nah, ini Conway Law diterapkan di dalam microservice ya. Selanjutnya, nah ini kesimpulan bahwa dengan memahami pentingnya memperhatikan dan mengintegrasikan struktur organisasi dalam pengembangan microservice, maka developer dapat menghindari tantangan dan mengoptimalkan potensi penuh dari arsitektur microservice untuk kesuksesan proyeknya. Nah, dari sini ya karena sudah aware terhadap struktur organisasi ini ya, jadi
perusahaannya diuntukkan dari tata kelola organisasi, sehingga benar-benar tadi potensi microservice-nya dapat diambil secara optimal. Nah, bagi organisasi yang mungkin belum aware atau memang belum mengimplementasikan tata kelola organisasi, struktur organisasi dan cara organisasi berkomunikasi, maka akan terdapat beberapa tantangan dan hambatan ketika mereka mengerjakan microservice tetapi tidak peduli terhadap tata kelola struktur organisasi dan cara komunikasi ini. Salah satunya adalah pertama, bakal terjadi ketidaksesuaian antara desain microservice dan struktur organisasi. Jadi ini hambatannya. Nah, hambatannya ini nanti akan menyebabkan kesulitan koordinasi dan kolaborasi antara tim yang ada. Ya, baik di internal timnya sendiri ataupun keluar tim tersebut. Kedua, tantangannya akan memunculkan komunikasi dan sinkronisasi yang buruk. Nah, kenapa? Karena nanti sering terjadi kesalahan interpretasi, kebingungan, ataupun konflik yang dapat menghambat pengembangan. Ketiga, kesulitan dalam mengelola perubahan atau maintenance. Karena tidak ada koordinasi, ya bisa terjadi ketidakselarasan dan kesulitan dalam melacak dampak perubahan tersebut. Artinya, walaupun memang kita telah memecah servis-servisnya, tetapi karena struktur organisasinya nggak baik, nanti ya gitu tidak ada koordinasi, sehingga perubahan itu mungkin harusnya disosialisasikan bahwa perubahan dari satu servis ini akan mengakibatkan beberapa servis yang membutuhkannya itu harus ada penyesuaian. Nah, ini karena tidak ada komunikasi, maka terjadi mungkin nanti dampak yang susah untuk dilacak gitu. Ataupun kalau tidak secara berdampak, tetapi mungkin bisa aja ada suatu fitur yang sebenarnya fitur tersebut kalau disosialisasikan itu bisa berguna gitu ya, bisa impact untuk tim-tim yang lain bisa digunakan. Karena tidak disosialisasikan, bisa aja nggak pernah dipakai fitur tersebut, atau ketika dipakai salah peruntukan atau salah penggunaan. Keempat, dimungkinkan tantangannya itu ketidakmampuan mengoptimalkan keahlian tim. Nah, jadi karena timnya mungkin terlalu besar, tidak sesuai dengan Conway Law ini, maka banyak orang-orang yang keahliannya itu kurang dioptimalkan dan kurang diutilize. Akibatnya nanti kualitas servisnya rendah atau kurang efisien dalam pengembangan dan operasional servis tersebut. Ya, kalau mengurus tim yang sangat besar kan visibility kita terhadap anggota tim kita kan kecil ya. Berbeda dengan kalau kita memperhatikan individu yang jumlahnya itu sedikit. Oke. Nah, solusi apa ya? Solusi untuk mengatasi tantangan tadi ya artinya dengan memperhatikan organisasi, khususnya dalam pengembangan microservice. Jadi kita harus membuat komunikasi dan keterlibatan yang aktif. Jadi tim itu semuanya harus dilibatkan, baik itu individu ataupun pemangku kepentingan yang relevan, seperti tim manajemen, tim bisnis, dan para orang yang mengambil keputusan dan perencanaan mengenai arsitektur microservice tersebut. Kadang satu arsitektur mungkin suatu fitur ketika telah disosialisasikan dengan tim bisnis, ternyata memang tim bisnis tidak perlu yang secanggih itu gitu ya. Bisa aja. Selanjutnya, pemetaan struktur organisasi ke dalam desain microservice. Nah, pemetaan yang jelas antar tim dan service akan memudahkan koordinasi, kolaborasi, dan pengelolaan layanan tersebut. Jadi kalau jelas nih boundary-nya atau batasan-batasannya, mappingnya ini lebih enak gitu ya untuk koordinasi. Jadi nanti ownership-nya jelas, ownership untuk misalkan service payment tuh ada di siapa, ownership tanggung jawab untuk service logistik itu ada di siapa. Selanjutnya adalah pengelolaan batasan domain yang efektif. Nah, pertimbangkan tanggung jawab tim tadi ya, ownership dan kepemilikan layanan
sesuai dengan domain bisnis yang terkait. Ini yang seperti tadi yang dijelaskan mengenai ownership. Nah, selanjutnya koordinasi perubahan dan evolusi. Jadi setiap ada perubahan, setiap ada perbaikan fitur, nah ini harus ada koordinasi. Sehingga Sehingga nanti enak ke depannya untuk masing-masing tim yang menggunakan dari layanan servis yang sudah ada perubahan. Jadi ini koordinasi harus dijaga banget ya. Selanjutnya pengembangan keterampilan tim yang optimal. Iya, karena tadi timnya kan sudah kecil-kecil sehingga ya bisa dioptimalkan perkembangan keterampilan timnya. Sehingga ya timnya growth, sistemnya juga akan menjadi lebih baik. Oke, nah itu kan dijelaskan bahwa dengan Conway maka tantangan-tantangan tadi itu bisa diselesaikan. Akan tetapi kan kita belum menjelaskan realnya seperti apa. Nah, untuk realnya ini ada salah satu pendekatan namanya itu Spotify Model Framework. Jadi cara membentuk organisasi umumnya di startup, tetapi saya rasa ini adalah salah satu model organisasi yang cocok banget untuk pendekatan organisasi yang lagi mengerjakan microservice. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah konkret untuk mengintegrasi kedua konsep ini ya. Jadi pengembangan microservice dengan Conway dan struktur organisasi menggunakan dari Spotify. Nah, Spotify ini melakukan pendekatan, ada istilahnya tuh pendekatan squad dengan tribe. Nah, tribe ini adalah satu kelompok besar terdiri dari berbagai macam squad. Nah, dengan dengan memberikan tanggung jawab nanti setiap business capability terhadap squad, terhadap sebuah tribe, maka tanggung jawabnya itu menjadi lebih jelas. Di dalam satu tribe mungkin nanti ada beberapa banyak squad. Nah, squad ini nanti yang ownership terhadap satu fungsi dan service tertentu sehingga si squadnya ini bisa bekerja secara mandiri dan otonomi. Nah, biasanya tribe ini dalam satu kelompok besar business capability nanti dipecah-pecah gitu. Nah, di beberapa perusahaan yang besar biasanya tribe ini sesuai dengan kayak domain dengan subdomain. Jadi kalau tribe ini adalah domainnya, sedangkan squad adalah subdomain. Contohnya misalkan di tribe logistik. Nah, logistik itu kan nanti banyak ya servisnya. Jadi bukan hanya bisa aja satu business capability logistik, tetapi banyak fungsi. Nah, nanti fungsi-fungsi tadi berdasarkan business capability yang lebih detail gitu ya, lebih ruang lingkupnya lebih kecil. Nah, ini masuk ke dalam squad. Nah, ini hampir tadi ya, berarti gambaran seperti domain dengan subdomain. Selanjutnya apa? Selanjutnya komunikasi dan kolaborasi antar tim. Jadi kalau tadi di dalam internal tim dibungkus oleh squad dengan tribe gitu ya, satu tribe banyak squad. Biasanya satu tribe ini dipimpin oleh satu engineering manager. Dan satu squad ini biasanya dipimpin oleh satu lead. Nah, kalau di dalam organisasi tribe-nya sendiri kan sudah ada pasti ya terjadi komunikasi yang dijaga baik. Nah, tetapi kadang ada kesulitan komunikasi antar tim. Contohnya di dalam satu squad itu kan seperti dijelaskan di sini, dalam satu squad itu bisa ada tim front end-nya, ada tim back end-nya, ada tim QA, ada tim produk, ada tim UI UX-nya. Nah, tetapi dalam satu organisasi besar perusahaan kan pasti ada tim istilahnya tuh tim front end yang lain, tim back end yang lain. Nah, ini akan digabungkan dalam prinsip chapter atau guild. Jadi satu
front end keseluruhan perusahaan itu masuk ke dalam chapter front end. Semua back end masuk ke dalam chapter back end, semua QA masuk ke dalam chapter QA. Nah, masing-masing chapter ini juga nanti ada ada lead line manajernya. Jadi mereka yang bertugas mengelola satu chapter. Nah, supaya apa? Supaya nanti ada komunikasi sesama front end. Supaya apa ya? Misalkan ada best practice di tribe A, front end-nya itu punya best practice. Nah, nanti bisa diadopsi oleh front end lain yang ada di tribe lain. Nah, komunikasinya lewat apa? Lewat tadi jalur chapter tadi. Kalau Guild sendiri ini berhubungan dengan community, tetapi yang sifatnya mempunyai interest tertentu. Misalkan ada orang yang interest di hal-hal berhubungan dengan AI gitu kan, ada berhubungan dengan misalkan security, ada berhubungan dengan optimalisasi pencarian dan lain-lain. Nah, ini masuknya ke dalam Guild. Karena kan Guild ini lintas fungsional dan lintas tribe. Oke, itu jadi ada komunikasi antar tim lewat chapter dan Guild. Nah, ini cukup penting. Kenapa? Karena mungkin dalam kalau komunikasi dalam tribe-nya, dalam squad-nya mereka bagus. Nah, banyak organisasi yang silo, mereka itu hanya terfokus dalam satu tribe. Ketika komunikasi dengan di luar tribe itu banyak organisasi yang menurut saya itu prosesnya udah baik, tetapi masih silo masing-masing. Jadi satu tribe itu berjalan sendiri masing-masing, tribe yang lain berjalan sendiri masing-masing. Nah, ini dengan chapter dan Guild bisa ngebantu tadi. Nah, pendekatan lain adalah apa? Adalah di pendekatan para leader dari tribe, misalkan para manajernya ini harus dikondisikan supaya mereka ada channel atau forum untuk komunikasi. Dan ini adalah tugas dari atasan para IM-nya tadi gitu. Jadi para IM-nya harus membentuk suatu event supaya dia dan para leader di bawahnya itu bisa berkolaborasi. Jadi si PP-nya itu harus ada jadwal ketemu perorangan atau jadwal ketemu barengan. Nah, jadwal yang ketemu barengan ini yang butuh supaya apa? Supaya sinkronisasi itu cepat, dan si PP-nya itu supaya bisa menularkan misi dan visinya yang akan diperjuangkan oleh para IM-nya masing-masing. Nah, kalau IM-nya sudah memiliki koordinasi yang baik dengan IM yang lain, nah maka ini adalah salah satu sinyal bahwa satu tribe akan memiliki hubungan yang baik, tidak silo dengan tribe yang lainnya. Nah, ini penting karena banyak organisasi yang lupa akan hal ini. Oke, selanjutnya tadi kalau dengan Spotify model framework ini terjadi tambahan lagi pengelolaan batasan domain yang tepat. Karena kan satu subdomain, satu squad, lalu satu domain dalam satu tribe. Selanjutnya evolusi independen dan pembaharuan layanan. Ya, karena memang sudah dibatasi oleh satu squad, nanti dia memiliki istilahnya itu tanggung jawab penuh terhadap satu service tertentu, sehingga ya tadi secara independen mereka bisa berevolusi ya, melakukan terobosan, melakukan inisiatif yang bagus untuk si layanan mereka. Oke, selanjutnya adalah praktik agil yang adaptif. Ya, dengan Spotify model framework ini maka dimungkinkan penggunaan prinsip-prinsip agil ini bisa lebih baik. Kenapa? Karena kan timnya tadi sudah terpisah secara jelas. Jadi Kanban, Scrum itu lebih pas untuk karakteristik tim yang seperti ini. Oke. Jadi kesimpulannya bahwa pertama, Conway Law ini cukup menjadi hal yang penting diperhatikan ketika kita mau
membangun sebuah microservice. Artinya harus peduli terhadap organisasi dan struktur organisasi serta bagaimana cara berkomunikasi di dalam organisasi tersebut. Nah, implementasinya tadi salah satunya bisa menggunakan Spotify model framework. Nah, dengan demikian maka timnya ini akan didukung oleh organisasi dan oleh engineering proses yang terjadi, sehingga kesuksesan microservice itu akan lebih mudah dicapai. Kenapa? Karena kan sudah secara culture, secara budaya sudah mengarah ke proses yang mendukung pembuatan arsitektur microservice. Begitu teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat dan menjadi tambahan pengetahuan bagi teman-teman bagaimana mengelola organisasi atau mengelola perusahaan khususnya startup, baik yang belum menerapkan microservice ataupun yang sudah mau melaksanakan microservice. Tanpa organisasi yang baik, tanpa struktur organisasi yang baik, tanpa tata kelola yang baik, maka tidak mungkin kita bisa menghasilkan sebuah perusahaan dan produk yang baik. Sekali lagi, itu dari saya. Terima kasih teman-teman. Cukup dulu sampai di sini. Sekali lagi, jangan lupa untuk kasih jempolnya ya untuk The Legend Programmer, dan jangan lupa untuk share ke teman-teman yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.